Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Ya, Kak Koresi dan teman-teman kita semua yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini di ibadah pra-remaja secara online. Apa kabar kalian semua? Wah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan luar biasa ya, penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah pra-remaja hari Minggu ini, kita mau berkenalan lagi nih, satu persatu siapa aja sih yang melayani di ibadah pra-remaja hari Minggu ini. Dimulai dari song leader, di sini ada Kak Elfrida Tumanggor dan Kak Koresi Tihaan. lalu pemusik kita ada Abang Abdi Sitompo. Hai Bang. Halo Bang. Kakak. Halo teman-teman. Nah, nanti yang melayani sebagai liturgis ada Amang Sintua Ferry Tobing dan yang berkhotbah adalah Amang Pendeta Bernard Pangaribuan. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita mau bersaat teduh. Kakak akan menyediakan waktu untuk kita semua untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra-remaja HKBP Rawamangun. Minggu ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis,
tanggal 5 September 2021 dengan tema Aku Peduli Kepada Sesama. Teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Mari dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 ayat 1-2, Terpujilah Allah. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya? Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampuni dosa, pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, koreksi Bang Abdi, waktu kita zaman sebelum pandemi pasti sering jalan-jalan dong. Iya dong Iya, Kak. sama. Sebulan sekali ya Kak. Seminggu sekali ya. Apa sih yang dilihat? Macam-macam pemandangan Banyak Kak. ya. Tempat Seneng. wisata. Tempat wisata yang indah-indah ya. Iya. Pasti menyenangkan sekali ya. Of course. Ya, melihat yang indah-indah itu pasti menyenangkan sekali. Tapi Kak Koresi, Bang Abdi, tahu nggak ada yang lebih indah dari semuanya itu? Apa tuh? Tuhan Yesus. Ya, seperti kata lagu dalam Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus, kita mau bernyanyi dari ayat 1 sampai 2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-14 setelah Trinitatis diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kak El, kita tuh sering banget ya Mas menyakiti hati teman-teman kita. Iya. Bahkan bukan hati teman-teman kita aja, orang tua kita juga bener. kita sakiti. Tapi Tuhan Allah kita tuh baik banget Kak. Oh iya Kak. Karena Dia mau mengampuni kita. Dengan mati di kayu salib ya. Iya, dengan mati di kayu salib. Dan kita pun nggak perlu malu Kak datang ke Tuhan kita untuk mohon pengampunan Dia. Karena Dia Kalau pasti kita buat salah, cepat-cepat minta ampun dan bertobat. Pasti nggak boleh ngulangi Iya, lagi. benar-benar. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini dari buku ND nomor 688 ayat 1 sampai 2, Tuhan. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Kedua, kita bangkit berdiri. Pakulini petu paso une mambanjut rohani dongaku pe pikiran hatana hurang ture jora Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tataplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan, kelakuan, serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Ya, teman-teman semua yang di rumah silakan duduk. Kak Koreksi, Bang Abdi punya temen dong? Of Oh, course. ada tuh, course. Kak. Ada sahabat dong yang Follower aku banyak loh, Kak. Gini Apa? banget, Kak. best friend BFF. BFF. Oh, Best best friend forever. 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 Tapi kan kadang-kadang kita suka ada juga masalah atau kadang juga nggak bisa selalu bersama dengan mereka gitu Ya. ya. Kadang pas kita pengen ketemu mereka sibuk gitu ya. Nah ada satu nih teman kita yang selalu setia, dia yang Nggak pernah sibuk. nggak pernah sibuk, selalu ada buat kita, selalu tempat kita meminta bantuan, minta tolong, curhat. Itu ada satu orang yang super sekali, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi buku ND 760 ayat 2, Yesus do ale aleku. Tuhan Yesus do maborsa sudena dosaki napalua ausian pangagoi hutang kali maluhutna jomana burugi upelehon ngoluki tutuhani kita mau ulang sekali lagi ya. Tuhan Yesus doa morsa sudena dosaki napalua ausian pangagoi hutang gali maluhutna jomana buruki upelehon ngoluki tutuhani Molo pajupang sokot audoho Tuhani Idaoku maha mulian dai Yesus doa aleku so ada tudosni ale nasu murungi dia ale nasu murungi dia. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita minggu ke-14 setelah Trinitatis tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan 13. Marilah kita membacanya secara bergantian. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Marilah kita membacanya bersama-sama. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah, teman-teman, Kak El dan Bang Abdi, kita itu kan sudah ditebus oleh Tuhan kita. Jadi kita tuh sudah menjadi manusia yang baru. Kita udah nggak hidup lagi dengan kisah-kisah yang lama. Otomatis dengan menjadi manusia baru, kita pun punya sukacita yang baru juga. Untuk itu, Kak Koresi mau undang teman-teman untuk kita dengan sukacita. Kita mau nyanyi dari buku ND nomor 468, ayat yang pertama, Adong Do Hasonangan. Kita nyanyikan 2 kali. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik,
Berjumpa lagi dengan Kak Karolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja di tanggal 5 September 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita berikut ini. Setiap hari aku bersedih menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana ku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Kemana ku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa melakukan segalanya untuk kebaikan. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 30 Agustus dan 5 September 2021. Ya Kak Koresi, Bang Abdi, kita mau ngucapin selamat ulang tahun nih buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini Happy dengan birthday. betul dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar
Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk di tanggal 12 September diambil dari Nats Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Aku suka menolong. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1. Firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar kita pada hari Minggu saat ini? Kiranya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, juga tetap dalam sukacita walaupun hingga saat ini kita belum bisa berkumpul untuk beribadah secara tatap muka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6, dimulai daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Ayo kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama hingga 15. Sudah? Apakah sudah? Injil Yohanes itu di Perjanjian Baru. Jangan dicari di Perjanjian Lama, enggak ada itu. Perjanjian Baru, ya. Oke. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi,
sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo, siapa dalam hidupnya pernah merasakan lapar? Siapa yang pernah merasakan, kalau biasanya normal manusia itu pagi sarapan makan, siang makan siang, malam makan malam. Belum lagi ditambahi dengan jajan bakso, snack, dan yang lainnya. Sehingga kita tidak lapar. Ayo, siapa pernah menahan lapar? Dalam satu hari itu cuma sekali dia makan. Siapa? Ayo. Bagi yang pernah sakit, mungkin pernah ogah makan, malas makan. Enak enggak lapar? Enggak enak lapar. Oleh karena itu seringkali orang bekerja dia menjadi pertanyaan, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ayo adik-adik, apakah kamu hidup itu untuk makan atau kamu itu makan untuk hidup? Kalau hidup untuk makan sama dengan apa? Harimau. Wow, katanya. Memangsa. Tetapi kalau makan untuk hidup,
adalah kita harus makan supaya kita sehat dan mampu bertahan hidup. Apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita, tidak sedikit orang melakukannya hanya untuk mendapatkan makanan. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan makanan, memunculkan kekhawatiran. Wah, apa nanti saya akan makan, apa ya nanti yang akan saya berikan kepada anak-anak saya makan. Masih ingat nyanyian burung di udara yang tidak menanam, yang tidak menuai, diberikan Tuhan makanan. Ini terjadi di dalam firman Tuhan saat ini. Di mana Tuhan Yesus melayani orang banyak sekali. Rupanya salah mindset. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus di dalam hidupnya bukan mengikuti menyembah Tuhan, tetapi ada kepentingan. Kepentingan apa? Supaya sembuh. Ikut Yesus supaya diberikan kesembuhan. Ikut Yesus karena melihat orang ramai, orang banyak ikut-ikutan. Ikut Yesus supaya dapat makan. Apa tujuanmu mengikuti Yesus? Apakah tujuan kita hanya untuk kebutuhan dunia ini saja? Atau mengikuti Yesus supaya kita senantiasa menerima keselamatan itu dan teguh di dalam Tuhan. Hidup kita mengikuti Yesus bukan karena makanan. Hidup kita mengikuti Yesus bukan supaya diberikan kesehatan saja, tetapi dilayakkan. Kenapa? Tuhan Yesus dikatakan di sini, yang kedua adik-adik, dilihat Tuhan Yesus, banyak sekali orang. 5.000 laki-laki loh. Belum ikut yang perempuan, belum ikut anak-anak seperti kita. Anak praremaja, belum ikut itu. Hanya laki-laki 5.000. Waduh, bisa kita bayangkan. Kalau di gereja, penuhnya gereja atas bawah itu palingan 900-an orang. Ya, palingan 900-an orang. Penuh gereja, penuh di luar parkiran itu, palingan berapa orang? 1.200, 1.300 atau 2.000 orang. Ini 5.000 laki-laki. Yesus melihat banyak sekali. Dan Yesus kasihan kepada orang yang mencari-cari dia. Sehingga Yesus mengatakan, oke, kita akan berikan mereka makan. Di mana kita mau beli makanan? Yesus tergerak hatinya. Adik-adik yang terkasih, Yesus tergerak hatinya. Pernahkah kita tergerak hati kita? Saat ini di tengah-tengah COVID, kalau kita jalan, kalau dulu jalan, siapa yang enggak takut melihat orang lumpuh, orang cacat yang mengemis? Ada yang enggak takut? Ayo angkat tangan. Ada? Ada yang takut? Begitu datang, sedekah Pak, minta tolong Pak, langsung lari dia. Atau ada dengar ngamen, langsung lari dia. Kenapa lari kamu? Takut diculik katanya. Ada yang takut? Ada yang enggak takut? Oke. Tergerak hati. Kalau kita lihat yang cacat, kalau tergerak hati kita bagaimana? Makanan yang ada kita kasih, minuman yang ada kita kasih, uang jajan kita kasih. Itu tergerak hati kita. Tuhan Yesus juga tergerak hatinya. Dia mengatakan di dalam firman Tuhan, di mana kita beli makanan sebanyak ini untuk mereka supaya bisa makan. Datang muridnya si Filipus mengatakan, waduh Tuhan, dari mana kita mau mencari makanan? Karena untuk beli makanan saja
membutuhkan uang 200 dinar. Uang yang sangat banyak. Dengan orang yang banyak itu bagaimana kita mau cari? Palingan satu-satu restoran, sudah hebat restoran itu menyediakan paling banyak 500 ke 700 porsi satu hari. Ini 5.000. Paling sedikit. Dari mana? Murid-murid Tuhan Yesus bingung. Apa yang terjadi adik-adik? Di ketidakberdayaan itu. Ini loh perkataan murid Tuhan Yesus yang satu lagi. Ada seorang anak kecil memiliki, apa dimiliki? 5 apa? Ikan atau roti? Roti atau ikan? 5 roti. Coba buka dulu tapak tangan kalian. Kalau ditaruh roti yang gede, gak mungkin anak kecil mampu memegang roti yang gede. Umpamanya seperti Pizza Hut yang super jumbo itu, mampu gak? Satu, gak mampu kan? Pasti karena dia anak kecil, rotinya juga kecil. Ada 5 roti. Karena dia anak kecil, tentu ikannya juga kecil. Bukan ikan yang segini. Mungkin kalian gak bisa mengangkat ikan yang 1 meter. Gak mungkin. Pasti ikannya palingan segini. Cuman 2 ikan. Sehingga murid-muridnya mengatakan, untuk apa itu? Gak mungkin, cukup. 10 orang aja kurang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukannya. Yaitu dia mengambil, dia berdoa. Ayo, siapa tadi makan, sarapan, enggak doa? Enggak tahu mengucap syukur. Ayo, siapa? Angkat tangan. Enggak doa. Hati-hati ya. Makanannya enggak jadi kesehatan nanti. Atau jadi dimakan untuk tubuh, tetapi untuk menjadi gemuk, bukan jadi kekuatan. Hati-hati, doakan makananmu. Doakan minumanmu. Doakan papa, mama yang mencari makanan buat kamu. Tuhan Yesus mengangkat roti ke hadapan mereka. Di hadapan Tuhan dia berdoa dan memecah-mecahkannya. Dia membagi. Begitu juga dengan ikan. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus membagi-bagi? Luar biasa. 5.000 orang itu dapat makan sekenyang-kenyangnya. 5.000 orang itu yang paling sedikit dapat menikmati ikan yang sepuasnya. Gila memang, hebat. Tuhanku dahsyat. Itu Tuhan kita. Yang dapat mencukupkan dalam pikiran kita walaupun itu kurang, walaupun itu sedikit, Tuhan mampu mencukupkan itu bagi kita adik-adik. Asal kita berdoa dan bersyukur. Jangan mengeluh, makanannya makan nanti siang apa? Dapat siang. Lah, kok cuman ini? Hati-hati adik-adik. Yang kamu makan itu aja, orang tua kita mempertaruhkan nyawanya, keselamatannya, kesehatannya, supaya kamu dapat makan. Seharusnya kamu mendoakan, tidak mengeluh. Jangan mengeluh ya, di rumah jangan mengeluh makanan. Dosa loh. Kalau kita mengeluh tentang makanan, itu dosa. Syukuri.
Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan bapak saya, mama saya mencari makanan dan mengolah makanan. Jadikan ini kesehatan untuk tubuhku. Berkati papa mama saya dalam bekerja supaya dapat yang lebih baik lagi. Itu aja. Mereka yang 5.000 orang tidak mengeluh. Apa yang terjadi lagi? Bukan hanya cukup, berlebih. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, bahwa ada 12 bakul lebih daripada makanan itu. Ayo tadi sarapan, siapa yang gak habis sarapannya? Siapa yang gak habis? Bahaya. Itu tidak menghargai. Siapa yang tidak dihargai? Pertama orang tua yang dia sudah capek. Kedua siapa? Kalau itu nasi, petani. Dia sudah capek menanam, dia kena panas matahari, dia menggiling, memetik menggiling dan mengolah itu menjadi beras. Ayo, ketiga siapa? Tuhan. Kenapa? Yang menjadikan padi tumbuh, yang menjadikan padi itu berbuah, Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita membuang makanan, bukan hanya orang tua, bukan hanya petani, tetapi Tuhan kita kecewakan. Mari adik-adik, jangan kecewakan Tuhan dengan membuang-buang makanan. Ambil makananmu secukupnya, jika kurang tambah. Daripada kamu membuang makanan. Amang Pendeta ingat nasihat orang tua dulu. Orang tuanya Amang Pendeta itu kalau sempat makanan di piring Amang Pendeta berlebih-lebih terbuang. Waduh, marah banget. Marah banget. Kenapa? Kamu membuang berkat Tuhan. Kamu menyia-nyiakan berkat Tuhan. Nanti kalau Tuhan tidak memberikan makanan kepadamu, mau bagaimana kamu? Untuk itu mulai dari situ Amang Pendeta tuh gak pernah mau istilahnya makanannya berlebih. Harus habiskan. Harus dinikmati. Karena masalah nikmat, masalah hati kita, pikiran kita. Bukan enaknya di bibir, bukan enaknya di lidah. Enak di bibir, enak di lidah, tapi kalau besok-besok jadi masuk rumah sakit untuk apa? Kita lihat di sini yang terakhir adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Inilah motivasinya. Apa motivasinya mengikuti Tuhan? Masih saja orang banyak itu motivasinya salah. Mereka ingin supaya hidupnya senantiasa dapat makan gratis. Mereka ingin supaya hidupnya dapat kesembuhan gratis. Tanpa kerja, tanpa apa-apa. Kita buat Tuhan Yesus itu jadi raja. Nanti Tuhan Yesus kasih makan. Itu motivasi yang salah. Saya datang ke gereja, saya berdoa, saya memuji Tuhan supaya Tuhan Yesus membukakan pikiran saya jadi pintar. Itu motivasi yang kurang pas. Tidak mungkin kita pintar hanya dengan berdoa saja tanpa dibarengi mau belajar. Tanpa dibarengi mau berusaha. Ingat Matius 7 ayat 7. Apa dikatakan Matius 7 ayat 7? Ada 3 hal. Ketuk, cari, minta. Untuk itu, di dalam ketuk, cari, minta, kita juga harus berupaya. Tuhan Yesus mengajar kita hari ini, jangan khawatirkan apa-apa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mari adik-adik sekolah minggu, apapun yang diberkati Tuhan dalam rumah tangga, dalam rumah kita, untuk kita nikmati, mari kita syukuri, jangan bersungut-sungut.
tetapi mengucap syukur. Dengan mengucap syukur itulah maka berkat Tuhan semakin berlimpah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang memberikan segala berkat dan anugerah. Terlebih anugerah keselamatan dalam hidup kami, agar kami senantiasa memiliki rasa syukur apapun yang kami terima, baik makanan, minuman, pakaian. Di tengah-tengah keluarga kami mensyukuri pemberian Tuhan kepada keluarga kami, orang tua kami. Untuk itu Tuhan berkati orang tua kami dalam segala pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya. Berkati Papa Mama yang menyediakan makanan bagi kami. Juga berkati kami anak-anak pra-remaja. Biarlah kami bertumbuh di dalam makanan rohani dan makanan jasmani, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, sempurnakan menjadi pemujian, penyembahan di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, teman-teman yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar hari ini dari firman Tuhan, seperti tadi anak kecil yang ada di firman Tuhan, Kak Ici. Dia rela dan dia mau untuk membagi 5 roti dan 2 ikan sehingga dapat betul peduli, seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita juga mau berbagi, kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau mengumpulkannya dengan cara teman-teman semua bisa meminta tolong ke Mama Papa untuk transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau bisa scan QR code yang ada di samping. Sambil kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita ulangi sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami segenap pelayan dari Gereja HKBP Rawamangun ini, Pendeta Sintua, juga kakak-kakak, abang guru sekolah minggu, dan abang kita pemain musik, kakak abang multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.